Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pandu. Kemarin di part 1 kita sudah mendengar, melihat bagaimana Mas Nanang bertemu dengan Presiden Mandela hingga akhirnya membuat batik untuk Bapak Presiden beserta keluarganya. Dan berkegiatan di waktu kecil memang sudah senang membatik. Sekarang di part 2 kita lanjutkan kembali. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk sahabat Pandu semua. Salam Pandu. Jangan lupa like, subscribe, and share kepada teman-teman Anda. Jadi Mas Nanang itu waktu kecil melukis pakai arang. Iya, Ya, di salah satu di media-media yang didapat. di kayu, di apa dia. Tapi ya pernah juga di tembok. Tapi tembok yang apa ya, yang bisa saya ini kan karena terus terang ibu saya tuh orangnya tuh sangat apik banget. Ya, dan sama anak-anaknya itu. Pokoknya citranya ibu-ibu zaman dahulu ya, Mas ya. Iya, itu sangat ya. Alhamdulillah. Oke, Mas Nanang, kembali lagi dari kecil sampai atau misalnya Mas Nanang sudah menekuni dunia membatik, siapa yang mensupport Mas Nanang? Yang mensupport gini. Jadi semuanya mensupport. Ya karena background my family itu di Solo itu juga pembatik. Iya. Cuman ya saya kasih saya kasih imbuhan, saya kasih ide-ide yang batik itu bisa ke internasional zaman dulu. Yaitu dengan tetap tidak meninggalkan klasiknya batik, tapi warna-warna kita ini padu-padankan dengan warna-warna yang tren, yang saat lagi pada saat itu ya. Saat itu, yes. Saya itu dulu kalau summer itu saya juga jualan my collection itu seperti sarung, seperti shirt gitu di Ibiza. Di Ibiza di Spanyol. Oh, yes. Jadi Mas Nanang sudah berangkat ke luar negeri itu sejak kapan tuh, Mas? 90-an ya. Oke, jadi Mas Nanang sudah tadinya gini. Saya tadinya pernah saya sekolah fashion designer di kalau dulu itu namanya ADMI, Akademi Desain Mode Indonesia di Jakarta. Tapi tidak saya teruskan. Bagi saya gini, nggak tahu dulu sepertinya. Semua yang dipelajarin saya sepertinya sudah bisa. Sudah bisa, karena memang dari kecil sudah menekuni batik ya. Iya. And then saya juga lebih baik saya mondar-mandir saya ke London jual batik, jual koleksi saya. Lebih asik ya waktu itu ya. And berkaitan dengan tahun 91 itu itu awalnya saya kenal dengan itu istilahnya itu keluarga Nelson Mandela itu pada aspek delegasi. Dan setelah itu dia minta my contact number. Oh ya. Ya, dan dia rutin untuk order batik saya. Wow. Walaupun dengan satu catatan itu harus kita tahu ya. Beliau itu sangat cinta batik Indonesia. Teman-teman, Nelson Mandela sangat cinta batik Indonesia. Gimana teman-teman sekalian, kakak-kakak, adik-adik? Yes. Apakah cinta batik Indonesia? Akan saya luruskan, tapi bukan batik dari saya aja, banyak yang mensuplai batik dari Indonesia. Tapi yang berkesempatan tinggal di South Africa itu saya. Oh. Berapa lama, Mas? Saya tinggal di South Africa itu 5 tahun 8 bulan. 5 tahun 8 bulan tinggal di South Africa. Ya, and then jualan batik. Saya juga punya bisnis restoran waktu itu. Ya, yang saya usung juga ini tentang masakan Indonesia. Ya, and saya juga zaman dulu juga jualan souvenir tentang Indonesia.
Jadi ya sering saya dulu istilahnya itu bawa misi kebudayaan Indonesia ke South Africa. Itu zaman dulu memang kita sangat dibantu oleh almarhum Bapak Job Afe. Ya, Menteri Pariwisata ya. Betul ya. Oke, Mas, kita udah lihat nih Mas Nanang banyak karya-karyanya terus untuk menjadi seorang pembatik ya, mungkin para pandu Indonesia ada yang tertarik ingin menjadi pembatik ya. Itu gimana sih caranya Mas? Modalnya apa? Berapa? Terusnya harus bagaimana untuk menjadi pembatik? Bisa jelasin? Modalnya itu adalah modal ketekunan. Modalnya ketekunan. Lagi-lagi modalnya ketekunan. Iya, ketekun dan kita harus begini ya. Karena kita mungkin kalau ya para generasi muda yang ingin istilahnya itu ikut jejak jadi pembatik atau itu ya monggo, dan saya pun juga akan di sini saya akan senang menorehkan, menularkan apa yang saya punya. Ya itu cukup begini, belajarlah dulu menyanting dulu. Belajar menyanting. Yes, ya. menyanting. Jadi teman-teman perlu tahu menyanting itu ya ini ya, pakai kanting ya. Pakai canting ya. Kanting, pakai canting, masukin tintanya gitu ya, Mas? Bukan tinta. Bukan tinta. Malam itu lilin, wax. Oh, Yes. pakai lilin. Yes, itu yang dipanaskan di kompor kecil. Oke. Ya, kalau sekarang kan sudah ada elektrik. Iya. Yang itu jadi selalu panas itu wax itu, terus kita ini seperti itu tintanya. Yes. Iya. Benar seperti tintanya. Tapi ya easy but not too easy. Iya. Dalam arti kata kita harus punya trik yang sangat-sangat detail. Jadi butuh kesabaran ya. Kesabaran, betul. Butuh kesabaran. Dan memang pembatik kita itu, nenek moyang kita itu kita akuin sabarnya luar biasa untuknya. Pembatik itu memerlukan kesabaran, dan kalau orang itu tidak sabar, batik itu tidak akan jadi batik yang bagus. Betul. Katanya juga Elegan. penuh dengan nuansa ya, kayak harus berdoa, Yes. harus Ritualnya ritualnya. doa. Ya. Well, sebelumnya itu pun juga beliau itu pada berdoa, dan dalam duduk pun diatur. Duduk diatur. Yes. Untuk membatik duduk diatur. Ya, namanya itu duduk timpo. Jadi kalau membatik itu misalkan kita bikin motif apa, daun apa ini. Kalau satu motif itu belum selesai, itu tidak akan bergerak seperti ini. Teman-teman, duduk timpo. Ya, timpo, ya. Ya, duduk timpo, Simpo. bersimpuh untuk membatik. Jadi kalau belum selesai, jangan bergerak. Itu nenek moyang kita. Nenek moyang kita. Yes, ya. Itu di filosofinya gini. Kenapa? Kalau kata nenek moyang kita, kalau kita batiknya usrak itu bergerak. Oh, bergerak, Ya. bergerak. Kalau itu Jawa ya, usrak itu ini banyak gerak. Itu cantingannya tidak bagus. Tidak elegan. Apalagi kalau istilah anak sekarang pecicilan. Oh iya. Ya, nggak bakal bisa ngebatik dengan gayanya pecicilan. Ya, tapi ya saya di sini kan saya juga berpengalaman, juga saya ini pernah istilahnya mengajar, menorehkan itu apa dalam pembatikan itu ya. Saya kalau pemula itu ya saya suruh pakai itu apa media yang namanya itu spanrang itu, untuk supaya dia tidak kemana-mana, itu seperti yang untuk bordir itu loh. Ya, itu supaya dia itu dalam membatiknya itu bisa nggak membleber dan bisa alurnya itu feel-nya itu bisa tepat ya. Karena itu sangat ya, itu tadi easy but not too easy. Kelihatannya easy ya, kelihatannya mudah tapi nggak mudah. Iya. Oke. Mas, terus tadi kan saya ngeliat, waduh, duduk lama-lama gitu ya. Itu untuk menjadi seorang pembatik itu selain kayak gitu kan menurut saya ada banyak hambatannya ya Mas ya. Oh, wow. Apa aja tuh hambatan-hambatannya? Kalau saya, karena kenapa ya, saya itu memang mungkin Oke. saya itu terlahir dengan apa ya,
dengan dikaruniai taste seni yang tinggi. Betul. Jadi saya sih oke dan enjoy aja karena saya mempelajarin filosofinya. Iya. Ternyata itu indah banget, indah sekali. Waduh. Indah sekali. Kenapa kok tidak begitu? Ya itu kita akan belajar supaya kita itu menjadi manusia yang seutuhnya. Itu filosofinya. Yes. Jadi kalau apapun pekerjaan kita, kalau kita tekuni akan menghasilkan yang maksimal. Betul. Yes. Tapi kalau kita ini mengerjakan juga separuh, apalagi istilah itu banyak mengeluh, ya akan tidak maksimal. Betul. Begitu kan? Ya. Betul. Nah itu filosofi itu juga udah diterapkan oleh nenek moyang kita. Nah coba apalagi dalam batik itu yang nggak bagus kita tulis, semuanya bagus. Semuanya bagus. Untuk Keren banget. tulisan. Jangan sampai diambil lagi oleh negara tetangga. Batik jangan sampai diambil. Terus jadi gimana menurut Mas Nanang bahwa ada pengakuan dari negara tetangga, negara luar bahwa batik itu adalah hasil karya mereka? Boleh saja, boleh saja. Tapi kan dunia akan menilai Betul. bahwa batik itu adalah memakai batik itu yang pakai cantum itu only di Indonesia. Di sana nggak ada ya? Di Malaysia pun niru-niru pakai cantum tidak bisa. Nggak bisa ya Mas? Tidak bisa. Tetap dilempar ke Indonesia. Ah. Dibilang ini batik Malaysia. Orang mau ngeklaim batik ini batik saya, tapi tetap batik is Indonesia. Batik is Indonesia. Batik is Indonesia. Nusantara itu batik. Makanya UNESCO itu sudah istilahnya itu menetapkan bahwa batik itu warisan budaya Indonesia. Itu memang itu betul. Jadi ya kalau bagi saya nggak usah diladenin, tetap aja kita berkarya. Kok kenapa ngeladenin? Sekarang nggak usah ngeladenin. Kita aja itu tekun aja kita mempelajari warisan nenek moyang kita. Jangan kalau kita diambil orang baru kita teriak-teriak. Kemarin kemana aja lo? Kemarin kemana aja? Iya kan? Oke, teman-teman generasi muda, para pandu Indonesia, kemarin kemana aja ya? Jadi kita nggak tahu nih, banyak yang langsung pakai batik tapi nggak tahu bagaimana filosofinya membuat batik, terusnya filosofinya melihat batik-batik yang indah ini. Jadi kemarin kemana aja, itu introspeksi yang jelas menurut saya sangat menohok untuk kita. Mas, saya pengen tanya, selain hambatan yang tadi, Mas Nanang pencapaian apa saja sih selain tadi sudah bisa membuat atau membatik untuk Presiden South Africa Nelson Mandela? Pencapaian apa yang sudah Mas Nanang raih di Indonesia maupun di mancanegara? Pencapaian apa ya? Kayaknya sih ya belum apa-apa sih kalau dibandingkan dengan nenek moyang kita. Sorry, begitu saya banyak belajar tentang filosofinya nenek moyang kita dan warisan budaya nenek moyang kita yang diwariskan kita, itu yang Man Adiluhung, yang mungkin yang sekarang itu sudah langka, bahkan tinggal nama ya, tinggal kenangan. Tapi bagi saya tidak. Sorry Mas, dikat sebentar. Yes. Nan Adiluhung bisa dijelasin? Adiluhung itu ya kalau bahasa kerennya sekarang itu haute couture. Haute culture. Ya, itu adalah mahakarya. Mahakarya, ya mahakarya. Itu bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta. Yes. Oke. Pencapaian yang udah diraih itu adalah membuat batik untuk Pak Nelson Mandela ya. Ya itu sih belum maksimal ya. Yeah. Yang maksimalnya itu jika nanti punya rencana membuat museum batik. Wow. Yes, karena dan museum barang-barang benda antik saya yang lainnya. Karena terus terang batik saya itu sudah banget dan harus di Brandnya Mas Nanang apa nih?
Nanang Sarna Indonesia. Nanang Untuk Sarna batik, ya. Indonesia ya. Jadi teman-teman bisa beli atau cari Nanang Sarna Indonesia, bisa lihat batik-batiknya keren semua. Saya batik. Dalam arti kata batik yang sudah ratusan tahun itu yang saya kumpulkan itu dari saya dulu waktu masih muda. Mas, untuk museum batik bukannya sudah ada Mas di Taman Mini ya? Saya rasa Yang banyak. ngikutin itu. Ya, banyak di taman ini. Ya. And then so saya mau mungkin insya Allah saya bercita-cita pengen membuat yang terbesar di dunia. Wow, Yes, iya. Maka mohon doanya. kita doain ya Mas Nanang Sarna bisa membuat museum batik yang terbesar di dunia ya, museum batik terbesar. Doa Dan memang harus Yes. memang harus. Jadi jangan sampai negara lain bikin museum batik terbesar di sana. Iya. Oke Mas Nanang, saya pengen tanya. Menurut Mas Nanang ya, anak-anak milenium sekarang ini ya kan tidak banyak yang membatik ya, khususnya yang di perkotaan atau apa ya. Gitu. Yes. Mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi. Terus bagaimana profesi pembatik menurut Mas Nanang 5, 10 tahun atau 15 tahun ke depan? Bagaimana kita sebagai senior, orang tua lah. Ya. Sebagai orang tua itu kita mensosialisasikan ke anak-anak kita, menularkan ke anak-anak kita itu bagaimana caranya yang mereka itu senangin. Oke. Ya, saya pernah saya juga ngajar di IKJ. Ya. Dan saya juga example gini, sebagai saya itu ngajar itu waktu ngajar di sama murid-murid di Indonesia dan ngajar sama murid-murid di luar negeri sangat beda sekali. Bedanya apa, Mas? Dapat feel-nya tuh sangat beda, Bang. Oh, feel-nya ya? Yes, gini, kalau saya ngajar di Indonesia itu ya mungkin batik itu bagi mereka tidak is not something special. Oh ya. Ya, karena mungkin dikiranya batik ini yang gampang lah, batik nggak potensial, nggak ini. Tapi sebenarnya batik itu adalah istilahnya tuh sumber itu tadi filosofi kehidupan yang harmoni. Betul. Tapi kalau saya mengajar di luar negeri seperti kemarin ini terakhir saya di Bahrain. Di University of Art of Bahrain. Ya, itu saya dapat piagam dari beliau. Ya, and itu saya sangat gini ya, karena studennya itu sangat antusias dan sangat ingin tahu, sehingga kelas saya itu hanya 3 jam jadi 9 jam. Wah, aduh. Karena saya enjoy. Iya. Ya, and di sana itu kita mau cari warna-warna alam nggak seperti di sini. Kita mau cari daun mengkudu tidak ada. Kita apa ya, hijau itu daun apa ya? Kita eksperimen dulu. Kita merah kita pakai root beet, memang di sana ada. Pakai buah naga buat merah. Nggak taunya yang kita suruh orang sana itu buah naga itu bukan merah, putih. Buah naga di sana putih. Yes, putih, jadi nggak merah. Pas kita bilang, oh God, itu jadi semuanya ketawa. Itu yang nggak bisa saya lupakan. Dan saya harus prepare dengan itu harus dari Indonesia. Ya? Memang saya juga bawa dari Indonesia. Tapi kalau untuk bawa yang fresh seperti daun, kalau kita sudah seminggu di sana tidak fresh lagi. Ya, tapi kalau yang lain-lain, kayu secang, kayu angsana, kayu mahoni, atau kayu tigeran, itu buah selawe, itu semuanya bisa kita packaging dan bisa kita ini bisa long lasting. Ya, jadi gini, dengan itu
Jadi murid-murid itu, studennya itu pada wow, ini Indonesia begini ya. Hebat ya Kalau Indonesia. yes, ya. Terus dia bilang, kenapa kok kita nggak terapkan untuk dunia? Iya. Itu yang membuat saya, itu student ya yang bilang, kenapa ini warna-warni itu tidak diterapkan ke dunia? Nah, saya bilang itu ya oke. Makanya saya di sini saya akan memperkenalkan ini loh. Not with that kimia, Iya. chemical, Oke. tapi you can do it. Kamu bisa. Nature. Nature, yes, gitu loh. Oke. Nah, itu yang apa? Pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat saya gimana ya, tergugah. Juga memperkaya inspirasi saya, gitu. Kapan setelah saya dapat sana itu malah saya ini selalu saya terapkan di Indonesia. Justru Ya. awalnya pertanyaannya itu dari para student ya, para pelajar ya. Iya, betul. Karena ya saya memberikan contoh ini dan untuk fiksasi itu penguat warna, pengunci warna. Iya. Setelah dicelup itu kan dikunci. Ya. Itu saya pakai warna pakai lemon Lemon. ya, atau asin. Untuk pengikatnya. Ya, untuk pengikatnya, untuk supaya color itu tidak luntur lagi, Luntur lagi. melted lagi. Karena kalau nggak pakai fixation atau pengunci warna itu akan pudar. Pudar. Ya, karena dengan itu tadi, dengan warna alam tadi. Para pandu Indonesia, kita udah lihat ya bagaimana Mas Nanang Sarna melalang buana dan para pelajar di luar negeri sangat tertarik dengan batik. Yuk kita yang di Indonesia kita belajar membatik, ya. Kita belajar seni budaya Indonesia. Banyak seni budaya di Indonesia yang perlu kita pelajari. Salah satunya batik ini. Mas Nanang, Yes. bisa nggak kasih motivasi ke pandu Indonesia, ke anak muda Indonesia, biar mereka cinta dengan budaya Indonesia khususnya batik? Oke. Monggo Mas. Ayo kita belajar, karena nenek moyang kita itu kaya, dan kita itu kaya akan peninggalan budaya nenek moyang kita, yaitu tadi yang Nam Adiluhung tadi, Mahakarya. Nggak usah istilahnya jauh-jauh, dan jangan sampai kita itu tidak tahu bahwa warisan leluhur nenek moyang kita itu diadopsi sama orang di luar sana. Karena terus terang orang di luar sana itu sangat-sangat tertarik. Kenapa kita tidak tertarik? Itu masalahnya. Jadi mari kita boleh istilahnya mengadop modern sekalipun, tapi tolong belajar juga ini tentang warisan budaya nenek moyang kita. Oke, Mas Nanang, Yes. bisa tampilin nggak batik yang terkeren karya Mas Nanang di sini? Batik yang terkeren. Yang terkeren hasil Oke. karya Mas Nanang. Oke. Ya, di sini penuh dengan batik. Penuh dengan batik sampai saya ngiler pengen tapi pasti harganya pun ya tidak recehan, karena ini bukan batik recehan seperti yang saya pakai. Ya. Jadi Saya tekankan lagi, ya. ini bukan batik. Oh, sorry. Ini bukan batik. Ini motif batik. Yes. Motif batik. Harus tahu, yes. Kalau yang namanya batik itu ya itu tadi dibiasa dengan batik tulis. Itu nggak usah. Kalau batik itu batik tulis, nggak usah bilang batik tulis. Batik ya pasti tulis. Batik pasti tulis. Yes. Ya, tetapi kalau yang bukan batik adalah motif batik. Ya, motif batik. Kita luruskan, kita Yeah. memakai motif batik. Yes. Ya. Oke. Bisa tampilin Mas Nanang yang terkeren. Oke. Kebetulan ada di sebelah sana. Aku Yeah. ambil dulu Oke. sebentar. Kira-kira mana batik yang menurut Mas Nanang yang paling oke? Kalau yang paling oke, kalau menurut saya itu karena saya itu bikinnya dengan hati, ya semuanya oke sih sebenarnya. Yang paling oke. Yes, oke. Tapi Semuanya kalau saya lihat ini kan batiknya wah keren-keren sampai saya aja hilap mata. ya, oke. Jadi gini ya, yang sangat membuat saya lebih menjadi dewasa. Oh, Ya,
Mungkin ini, tapi di antaranya ini. Kenapa ini, Mas? Well, ini adalah motif Majapahit dengan canting 0, itu yang sangat kecil sekali. Ini jadi ada 99 warna. 99 warna. Yes. Wow. Ada Saya aja tahu ini cuma ada 7 warna. Merah, kuning, hijau, Ya. langit yang biru. Ini ada 99 warna, ada 99 motif. Kalau kita- 99 warna, 99 motif. Yes. Wah, kita hitung berarti kalau misalnya kita hitung ada 99. Yes. Coba hitung kalau sanggup. Aduh, capek, Mas. Tapi well, Tapi keren banget, Mas. Ya, ini ungu ini Oke. dari example hanya contoh aja. Ini ungu, Iya. ungu dan biru ini indigo. Ini ungunya itu kulit manggis. Bulat manggis. Kulit manggis. kulitnya manggis ya. Ungunya dari kulit manggis. Ini kuning Kuningnya dari kunyit. kunyit Kuning muda ini dari temu giring. temu giring. Yes, temu giring itu kuning tapi tone kuningnya lebih light, lebih Oke. ini, ya. Kalau kunyit itu lebih ke golden gitu, Iya. lebih ke emasan. Kemasan. Kuningnya. Nah ini juga daun-daunan dan ini ada karat besi. Oke. Ini karat besi yang di kuda ini adalah karat besi. Ya pelananya itunya ya. Biasa. Well, sebenarnya ini dulu saya akan membuat 100 warna. 100 warna. Ya. Tadinya mau buat 100 warna. Ya. Terus kenapa jadi 99, Mas? Dan itu tadi Ah, ah. yang menjadikan saya takjub dan believe or not ini ya. Jadi yang ke 100 ini warna tidak mau Nggak masuk. Ini kan buktinya warna Iya, iya. ini masih ini warna tidak masuk sudah 6-7 kali kita ulang tapi tidak masuk juga. Nggak masuk ya? Ya seperti ini nih, ini coba. Nah ini Iya, warna ya tidak masuk warna. Jadi dia tetap 99. Tetap 99. Tidak 100. Kayak Asmaul Husna ya, Mas? Betul. Nah itu yang saya juga- Waduh, oh. merinding saya, Mas. Merinding saya, Mas. Ya. Ya, kita takbir Allahu Akbar. Ya, jadi ya begitu dengan ketidaksengajaan akhirnya saya bisa belajar tentang ini. Oke. Kenapa ya dengan ketekunan akan menghasilkan yang maksimal yang itu tadi yang saya ini. Iya, teman-teman. Batik kayak gini nggak boleh dipotong, nggak boleh Iya. dijadikan baju. Bagaimana mau motong? Nangis saya kalau motong. Ini kita bikin begini aja ini mungkin 1 minggu. Ah, ah. Bagaimana mau motong? Bikin kayak gini. Jadi berapa lama nih, Mas, bikin kayak gini, Mas? Ini satu batik ini 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan. 4 bulan. Yes. Bikin satu batik ini 3 tahun 4 bulan. Ya tapi ya well not mostly tiap hari gitu enggak. Tapi ya kadang ya tiap hari kalau lagi moodnya bagus itu ya ada. Karena kita cari warna, cari ini kan juga. Ya, sangat susah. ini ada bekas coba mau warna untuk memasukkan tapi nggak masuk ya, Tidak Mas. masuk, yes. Iya. Coba yang ini. Ini karena ini harusnya sama kan. Iya, Ya, warnanya sama tapi tidak masuk. Tapi well, tidak ada batik yang salah. Tidak ada batik yang salah. Walaupun begini juga sudah bagus. Sudah kalau saya nggak cerita mungkin juga nggak tahu bahwa ini nggak bisa dimasukin Iya, warna. nggak tahu saya, Mas. Yes. Kalau boleh tahu harganya berapa nih, Mas? Apa dirahasiakan? Iya, kalau harganya. Wah, Well, yang jelas harganya sangat tinggi. Tapi kebetulan ini juga salah satunya sudah dipesan sama Mas Guru Soekarno Putra. Jadi ini sudah dipesan oleh Mas Guru Soekarno Putra. Iya, jadi waiting list untuk ini. Iya. Jadi nggak bisa beli ya teman-teman, kakak-kakak nggak bisa dibeli karena sudah punyanya Mas Guru
Salah satunya, Mas Guru, salah satunya ya banyak ini ada ini klien saya yang pengen ini, tapi ini saya masih pengen saya untuk bahan saya untuk keliling dunia. ya ini saya kasih judul ini adalah Majapahit. Oh, judul batiknya Majapahit. Ya. Majapahit. Ya, coba di ini ditarik pelan, ditarik pelan-pelan. Nah. Oh, dari sini kali ya. Yes. Dari sini tariknya. Yes. Coba Mas. Kayak kita film. Nah. Ya. Oke. Ini Majapahit. Majapahit Kingdom. Ya, kerajaan Majapahit. Ini Yes. ceritanya Raja Majapahit kali ya. Ya. Pokoknya penduduk di sana. Oke. Ya, ini satu lagi boleh. Satu lagi. Oke. Satu lagi kita lihat. Ini adalah Tiger Andalas atau macan Sumatera. Orang Sumatera boleh nih. Tiger Andalas. Iya, macan Sumatera. Macan Sumatera. Ini macannya, teman-teman. Dan Ya. ini kayak ini apa istilahnya tuh Pelengkapnya ya. ya harmoninya Harmoninya. hutan, lestari hutan di Sumatera supaya tetap begini. Oke. Supaya juga Tetap macannya melestarikan. tetap lestari ya. Ini ya kesan ininya untuk itu. Agar hutan di Indonesia khususnya Sumatera tetap lestari ya Mas. Betul. Tetap harmoninya cakep. Ini batik ditulis Mas. Yes, ini sangat detail. Ini sangat kecil banget. Coba kecil banget, 0, 0, apa tuh Mas? 0, itu cantingnya tuh yang kalau mungkin kalau apa ya yang Diameternya, kecilnya, besarnya. Inch-nya. Yang paling kecil. Yang paling kecil. Ya. Bayangkan. Jadi cantingnya 0, sekian. Yes. Yang paling terkecil Yes. ya untuk menorehkan ini membuat batik. Wow, nggak bisa bicara. Sangat keren. Ya, sangat keren. Hari ini merupakan anugerah untuk kita, merupakan anugerah untuk teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat bagaimana mahakaryanya Mas Nanang membuat batik pewarna alami, ya, pewarna alami, ya, yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Jadi mari para pandu Indonesia, kakak-kakak, adik-adik, kita lestarikan kembali budaya Indonesia, khususnya batik, biar tetap bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih Mas Nanang, sudah bincang-bincang, sudah memberikan motivasi kepada pandu Indonesia. Semoga Mas Nanang bisa tetap berkarya. Cita-citanya Mas Nanang membuat museum terbesar di dunia, museum batik terbesar di dunia dapat terwujud, ya. Dan lahan untuk membuat kebun pewarna alami yang pernah dijanjikan oleh pemerintah dapat segera terrealisir. Walaupun tidak, Mas Nanang akan membuat sendiri. Ya. Ya. Demi bangsa dan negara ini. Betul. Terima kasih Mas Nanang. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya, atas kunjungannya. Ya. Sukses terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam pandu. Sekali lagi Mas, kasih.